شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitr sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita dan yang mengatur alam ini. Dialah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya hari raya kita ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi ibadah, dan bukan pula sekedar hiburan, tapi adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya kita didahului dengan ibadah, didahului dengan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat fitrah, didahului dengan salat pagi ini hadirin sekalian. Kemudian kita berhari raya bersenang-senang. Beda dengan hari raya yang lain, dipenuhi dengan kekufuran, kemaksiatan, dan juga hura-hura dan menyia-nyiakan waktu. Tapi hari raya kita adalah ibadah kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari raya Idul Fitri merupakan pemberian dan juga hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang melebihi nilainya dunia dan harta, terutama bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang kemarin berpuasa, beribadah, salat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah. Allah akan memberikan hadiah hari ini hadirin sekalian yang melebihi daripada nilai uang dan juga dunia beserta isinya, yaitu berupa ampunan dosa, berupa surga, dan dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
barang siapa yang salat malam dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi mengatakan, "Inna lillahi 'indal fitr utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap buka puasa memiliki nama-nama di sisinya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu terjadi pada setiap malam-malam bulan Ramadan. Inilah hadiah-hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ijazah, yaitu berupa ketakwaan bagi orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa penting sekali hadirin sekalian bagi kita. Kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kenapa kita harus bertakwa? Karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surga diciptakan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Karena Allah akan memasukkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan masuk surga. Di dalamnya kebun-kebun yang indah, mata air yang jernih. Mereka akan mendapatkan pemberian yang baik dari Tuhan mereka. Kenapa demikian? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sebelum itu ketika mereka di dunia termasuk orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Kenapa kita disuruh berpuasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Kalau kita bertakwa, hadirin sekalian, kita akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, dan diberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selamat dan berbahagialah yang berpuasa sebulan penuh kemarin di bulan Ramadan. Selamat juga bagi orang-orang yang selalu mendirikan salat tarawih, salat malam. Selamat juga bagi orang-orang yang baca Al-Quran dan yang bersedekah dan yang berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin sekalian, di sana juga ada orang-orang yang gagal. Ada orang-orang yang menjadi pecundang. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan kemarin mereka mengisi hari-harinya dengan hal yang sia-sia, dengan maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa. Maka hendaklah mereka yang merasa gagal, merasa kurang dalam bulan Ramadan, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian kalian bertakbirlah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, kita ini hidup untuk ibadah kepada Allah. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orientasi dari seluruh amalan kita. Maka kalau kita bertauhid kepada Allah, mengamalkan la ilaha illallah, kita akan masuk surga.
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, jika kita berbuat syirik, menyekutukan Allah, memohon kepada selain Allah, maka kita akan celaka, hadirin sekalian. Oleh karena itu, kita agungkan Allah. Kita bertakbir kepada Allah bahwa Allah itu maha besar, semuanya kecil. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berdoa dengan mengucapkan nama selain Allah, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengucapkan ya Rasulullah, ya Mustafa, tolong saya, sembuhkan penyakit saya, lariskan dagangan saya, tidak boleh. Kita sebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Kita sebut hajat kita, hadirin sekalian. Apalagi di bawah makamnya Nabi. Seperti sebagian kelompok menyebut dalam doanya, ya Husain, ya Zainab, ya Wali Fulan, ya Saif Fulan. Apalagi mereka orang-orang yang sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa, hadirin sekalian. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Jangan kamu minta kepada orang yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah di bulan Ramadan ini. Allah memberikan kesempatan kita di bulan Ramadan untuk beribadah, terutama berpuasa. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan Islam, diberikan iman, diberikan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bisa berpuasa di bulan Ramadan hingga sampai selesai. Kita bergembira dengan hal ini, hadirin sekalian. Inilah gembira yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan Islam dan iman dan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah berupa Islam, iman, Al-Quran, dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Orang-orang kafir yang tidak beriman mengumpulkan harta benda, masih kalah dengan nikmat ini. Ini yang harus kita bergembira, hadirin sekalian. Tetapi ada kegembiraan yang tercelah. Gembira dengan kekafiran, gembira dengan kesombongan. Sebagaimana Allah mencelah Qarun. Allah mengatakan, wala tafrah, jangan gembira seperti itu wahai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kegembiraan seperti itu. Qarun diberikan nikmat harta yang banyak, hadirin sekalian, oleh Allah SWT. Tapi dia tidak bersyukur. Dia mengingkari nikmat itu, menyangka bahwa nikmat itu, uang yang banyak, emas perak yang banyak itu dari dirinya, dari kepandaiannya, dari ilmunya. Sampai orang-orang di masanya mengatakan, ya Qarun, dari mana hartamu begitu banyak ini? Maka dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Ini harta dariku, dari ilmuku, dari pengalamanku, dari kepandaianku. Dicelak gembira seperti ini, hadirin sekalian. Kenapa dia tidak menyandarkan kepada Allah? Allah lah yang memberikan kita harta, memberikan kita ilmu, kesempatan demi kesempatan mencari dunia ini. Allah yang memberikan, hadirin sekalian. Maka kita wajib bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari raya Idul Fitri pagi hari ini, kita disunnahkan untuk memberikan ucapan selamat, mendoakan, menghilangkan kebencian, dan menyambung silaturahim. Karena orang yang menyambung silaturahim diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga, ditambah rezekinya, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba
an yunsa lahu fi asarihi, barang siapa yang ingin ditambah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Kesempatan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berbuat baik, menyambung silaturahim kepada ayah ibu kita kalau masih hidup, kepada saudara kita, adik kakak kita, paman kita, family kita. Ini kesempatan yang baik silaturahim, dan tidak boleh memutuskan silaturahim. Nabi SAW mengancam orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ar rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, salasatun la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak diangkat walau sejengkal di atas kepala mereka. Yang pertama, imami qaumin wa hum lahu karihun, imam yang mengimami suatu kaum sementara kaumnya membencinya. Yang kedua adalah imra'ah batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri tidur hingga pagi hari sedangkan suaminya lagi marah sama dia, menggoda suaminya, tidak peduli sama suaminya. Kemudian yang ketiga adalah wa akhawan mutasariman, yaitu 2 saudara yang saling bermusuhan, tidak saling berbicara. Tidak akan diterima salatnya orang seperti ini. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim bersabda, turadul a'mal fi kulli yawmil isnaini wa khamis. Amalan-amalan diperlihatkan oleh Allah, amalan-amalan dilaporkan oleh para malaikat menuju Allah pada setiap hari dan hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in, maka Allah mengampuni setiap hambanya kecuali orang yang berbuat syirik. Selama dia tidak berbuat syirik, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, ada 2 orang saudara saling memusuhi, tidak saling sapa. Hadirin sekalian, maka Allah mengatakan unduru hazaini hatta yastaliha, lihatlah keduanya, kalau mereka terus-menerus bertengkar tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi kalau mereka berdamai, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda ibadah kita, amalan kita, puasa kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan ibadah dan amalan saleh setelahnya. Di antara tanda ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, selepas Ramadan kita rajin dan beramal saleh kepada Allah. Jangan hanya rajin ibadah di bulan Ramadan, selepas Ramadan malas lagi. Ini tanda hadirin sekalian, amal kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Selepas Ramadan semakin baik, semakin banyak beristighfar, banyak berzikir dan berdoa. Itulah senandungnya orang-orang yang beriman. Semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu pentingnya mempertahankan kesucian jiwa dan hati. Seperti pada hari ini, hari dikatakan penyucian jiwa, karena kemarin pada bulan Ramadan kita berjuang untuk menguasai dan mengalahkan hawa nafsu kita, meninggalkan dosa dan maksiat secara maksimal, agar keberkahan dan rahmat Allah tercurah kepada kita. Hadirin sekalian, mari kita istiqamah, konsisten, komitmen di jalan yang benar. Karena istiqamah di jalan Allah merupakan karomah yang paling besar. Apalagi istiqamah sampai meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqamah, dia lurus, tidak menyimpang, dia menjalankan kewajiban dan menjauhi maksiat di zaman fitnah seperti tidak mudah. Hadirin sekalian,
dia berhasil menguasai godaan-godaan yang ada, maka kalau dia mau meninggal dunia, setiap orang yang mau meninggal dunia pasti akan sedih, pasti akan menangis, akan meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak-anaknya, saudara-saudaranya, pekerjaannya, teman-temannya, menuju tempat yang asing, kuburan yang gelap, ketakutan hadirin sekalian. Oleh karena itu, orang yang istiqamah turun malaikat. Allah kirimkan malaikat memberikan kabar gembira dan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu. Kamu sudah disiapkan oleh Allah surga dan diberikan kenikmatan apapun yang kamu inginkan, kamu akan diberikan oleh Allah. Inilah hadirin sekalian, karamah, pahala dari Allah bagi orang yang istiqamah. Tidak mudah istiqamah di hari seperti ini yang penuh dengan fitnah. Kemudian yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah Idul Fitr, Idul Adha, memberikan wasiat khusus kepada para wanita, kepada kaum muslimat, sampai Nabi kemudian menuju safnya para wanita, memberikan nasihat. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, sesungguhnya aku diperlihatkan neraka dan penghuninya aksaru ahliha minan nisa. Ternyata kebanyakan penghuninya dari perempuan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan? Yakfurna billah. Apakah mereka para wanita kufur kepada Allah? La. Walakinna yuksirna al-la'n wa yakfurna al-ashir. Kebanyakan mereka banyak mencela suaminya, tidak mau bersyukur kepada kebaikan suaminya, dan juga mereka banyak mengeluh kepada suaminya. Hadirin sekalian, tidak ada terima kasih kepada suaminya. Maka Rasul mengatakan, tasaddaqna, wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah agar Allah mengampuni dosa kalian. Maka para wanita di zaman sahabat langsung bersedekah. Sebagian mereka memberikan perhiasan mereka, sebagian mereka memberikan uangnya. Bilal yang mengumpulkan semuanya itu agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada para wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا ودعاءنا وصدقاتنا وصالح أعمالنا في شهر رمضان المبارك يا مجيب الدعوات. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك بنا قادر. اللهم أصلح بين قلوبنا ونجنا من الظلمات إلى النور وادخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
تقبل يا كريم من العائذين والفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.